Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, langsung yang pertama di sini ada luas permukaan kubus. Luas permukaan yaitu jumlah luas semua sisi-sisi terluar. Nah, untuk kubus ini sisi-sisinya berupa persegi. Maka sekarang kita akan ambil satu sisinya. Nah, ini adalah persegi. Kita ambil satu sisinya ya, sisi yang depan. Nah, ini adalah rusuk dan ini juga rusuknya. Maka luas persegi ini yaitu rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 2. Karena perkalian R-nya 2 kali, maka berpangkat 2. Kemudian ini juga rusuk pada kubus. Nah, sehingga luas permukaan kubusnya yaitu 6 kali rusuk pangkat 2. 6 karena semua sisinya ada 6. Karena sisi kubus ada 6, maka luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada sebuah kubus di mana rusuknya panjangnya 15 cm. Maka caranya pertama kita tulis dulu rumusnya luas permukaan kubus, yaitu 6 kali rusuk pangkat 2. Rusuknya sama dengan 15 cm. Kita masukkan ke rumusnya, berarti menjadi 6 dikali 15 kali 15. Karena R-nya pangkat 2, maka R-nya rusuknya kita tulis 2 kali, sama dengan 1350 cm persegi. Contoh yang kedua, berikut adalah kotak di mana sisi atasnya dipotong atau dihilangkan. Tentukan luas permukaan kotak berikut tanpa sisi atas. Nah, caranya sisinya kita kurangi sebanyak sisi yang hilang. Nah, di sini sisi pada kubus itu ada 6. Nah, karena sisinya itu hilang 1, bagian atasnya saja, maka sisinya yang tadinya 6 kita kurangin 1 menjadi 5. Sehingga rumusnya menjadi luas permukaan kubus 5 sisi sama dengan ya, karena kan sisinya tinggal 5. Jadi kita tulis luas permukaan kubus 5 sisi sama dengan 5 dikali R pangkat 2. Kemudian ini rusuknya 15 cm. Kita tulis di sini 5 dikali 15 kali 15 sama dengan 1125 cm persegi. Contoh yang kedua, tentukan luas permukaan kubus berikut. Di sini ada 2 buah kubus di mana ada sisi yang berhimpit. Nah, sisi yang berhimpit ini yang tidak kita hitung. Inilah sisi yang berhimpit dan ini tidak kita hitung. Oke, sekarang caranya ini kita pisahkan dulu untuk melihat ada berapa sisi yang berhimpit. Nah, ini terlihat di sini ada 2 sisi. Satu sisi milik kubus yang pertama dan satu sisi milik kubus yang kedua. Nah, kalau seperti ini, maka ada 2 sisi yang tidak dihitung. Nah, sekarang kita akan menghitung 2 kubus, berarti sisinya ada 12. Dari mana? Kalau satu kubus sisinya ada 6. Jika 2 kubus, maka 6 dikali 2 sama dengan 12 sisi. Karena yang berhimpit tadi ada 2, maka sisinya berkurang 2. Sisinya kita kurangin sebanyak sisi yang berhimpit. Nah, sisinya 12, kita kurangin 2, sisa 10. Maka luas permukaan kubus yang berhimpit sama dengan 10 dikali R kuadrat dikali rusuk pangkat 2 ya. Berapakah rusuknya? 15 cm. Berarti kita tulis 10 dikali 15 kali 15 sama dengan 2250 cm persegi. Nah, yang kedua,
yaitu luas permukaan balok. Nah, untuk balok sisinya berbeda dengan sisinya kubus. Sekarang kita akan ambil salah satu sisi, kita ambil yang bagian bawah di mana ukurannya panjang dengan lebar. Nah, ini adalah sisi bagian bawah. Ini panjangnya dan ini adalah lebarnya. Nah, untuk luas permukaan balok berarti kita mengingat kembali materi luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, berarti ini rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, untuk permukaan balok itu berpasangan. Jadi, yang sisi bawah itu sama dengan sisi atas. Nah, karena ada dua sisi yang sama, maka luasnya ini kita kalikan 2. Kemudian berikutnya kita ambil sisi bagian depan dan belakang. Berarti ukurannya adalah panjang dengan tinggi. Ini panjang, ini tinggi. Dan rumusnya sama, luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Tetapi ini lebarnya diwakili oleh tinggi. Berarti luas persegi panjang yang ini, yang berwarna pink ini, adalah panjang kali tinggi. Nah, karena ini juga berpasangan depan dan belakang, maka ini kita kalikan 2. Nah, berikutnya yang belum kita hitung adalah pasangan kanan dan kiri. Nah, ini ukurannya adalah lebar dengan tinggi. Ini lebarnya, ini tingginya. Luas persegi panjang masih sama, yaitu panjang kali lebar. Tetapi panjangnya diganti dengan lebar dan lebarnya diganti dengan tinggi. Maka menjadi lebar kali tinggi. Nah, karena ini berpasangan juga kanan dan kiri, maka kita kalikan 2. Nah, rumus-rumus ini kita jumlahkan. Nah, inilah akan membentuk luas permukaan balok. Seperti ini, jika kita tulis 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Jika kita kita sederhanakan seperti ini, luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Supaya mudah untuk mengingat, boleh kalian dengan cara seperti ini, 2 kali makan pecel nambah pete tambah lontong. Nah, ini PL pecel pete lontong. 2 kali makan pecel tambah pete tambah lontong. Boleh seperti itu untuk mengingatnya. Nah, jadi silakan diingat-ingat ini dan ditulis di buku catatan ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan luas permukaan balok berikut. Nah, caranya langsung kita tulis rumusnya, yaitu 2 kali makan pecel tambah pete tambah lontong. Sama dengan ini adalah panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, maka rumusnya menjadi seperti ini. 2 kali dalam kurung pecel berarti P kali L 20, panjangnya lebarnya 8. Kemudian pete panjangnya 20, tingginya 12. Ini ya, kita masukkan ke dalam sini. LT, L lebarnya 8, tingginya 12. Kemudian kita kalikan dulu angka-angka yang ada di dalam kurung. Maka menjadi seperti ini. 20 kali 8, 160. Ini dikalikan 240. 8 kali 12, 96. Kemudian ini dijumlahkan dulu. Dan terakhir dikalikan 2, hasilnya 992 cm persegi. Berikutnya adalah contoh balok berhimpit berukuran sama. Nah, seperti ini. Ini sama seperti kubus tadi. Nah, kemudian kita akan hitung ada berapa sisi yang berhimpit. Nah, ini sisi yang berhimpit dan ini tidak kita hitung. Jika kita buka, maka seperti ini jadinya. Ini adalah sisi yang berhimpit. Kemudian ini panjangnya, lebar, dan ini tingginya. Kemudian kita akan mencari luas permukaan balok berhimpit. Pertama kita akan hitung dulu bagian bawah dan bagian atas. Ada berapa sisi yang ukurannya panjang kali lebar yang akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, untuk
ukuran panjang kali lebar hanya ada dua, yaitu bagian yang paling bawah dan bagian paling atas. Yang ini tidak kita masukkan ya, karena dia berhimpit. Jadi kita tulis 2 kali panjang kali lebar. Kemudian sisi yang akan kita hitung berikutnya adalah bagian depan dan bagian belakang. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan ukurannya yaitu panjang kali tinggi. Berarti kita tulis ditambah 4 kali panjang kali tinggi. Kemudian berikutnya adalah sisi kanan dan kiri. Ada berapa sisi kanan dan kiri? Apakah ada yang berhimpit? Nah, tidak ada. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi yang bagian kanan dan kiri dan ukurannya yaitu lebar kali tinggi. Berarti kita tulis ditambah 4 kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan panjangnya ini, lebarnya 8 dan tingginya 5. Kita masukkan ke sini. 2 kali panjangnya 20, lebarnya 8. Kemudian panjangnya 20, tingginya 5. Lebarnya 8, tingginya 5. Kita tulis, lalu kita kalikan dulu angka-angka yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 880 cm persegi. Berikutnya adalah di sini ada luas permukaan 2 bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah, caranya yaitu kita cari dulu sisi yang berhimpit. Nah, ini adalah sisi yang berhimpit. Kita akan buka dulu, maka sisinya menjadi seperti ini. Ini adalah balok dan ini adalah kubus. Nah, sisi yang berhimpit ini ternyata sama dengan sisinya kubus. Nah, supaya mudah dalam mengerjakan, jadi sisi yang ada di kubus kita pindahkan, kita akan tukar ke sini, dan yang ini kita tukar ke sebelah sininya kubus. Nah, sehingga luas permukaannya balok itu tetap, luas permukaan baloknya tetap, dan luas permukaan kubusnya yang akan kita kurangin. Sehingga luas permukaannya kubus yang tadinya 6 dikurangin 2, sisa 4. Kemudian nah, jadi menjadi seperti ini. Lalu kita tulis di sini untuk luas permukaan kubusnya ada 4 ya sisinya. Lalu kita tulis dulu, kita cari dulu luas permukaan baloknya sama dengan 2 kali pecel tambah pete tambah lontong, sama dengan ini panjangnya. Nah, untuk lebarnya balok sama dengan rusuknya kubus, dan tingginya ini ya 25. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Kemudian kita kalikan angka-angka yang ada di dalam kurung. Kita kalikan angka-angka yang ada di dalam kurung. 12 kali 8 96. Kemudian 12 kali 25 300. Kemudian 8 kali 25 200. Lalu kita tambahkan, dan yang terakhir kita kalikan 2 sama dengan 1192. Berikutnya kita akan mencari luas permukaan kubus. Tetapi karena sisinya yang berhimpit tadi ada 2 yang kita hilangkan pada kubus, maka sisinya menjadi 4. Luas permukaan kubus 4 sisi sama dengan 4 dikali rusuk pangkat 2, sama dengan rusuknya ini 8 cm, berarti kita tulis 4 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 256. Sehingga luas permukaan gabungan dan ini berhimpit, kita tulis LP gap berhimpit sama dengan luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus 4 sisi. Ini dan ini hasilnya ini kita tambahkan sama dengan 1448 cm persegi. Kemudian berikutnya ada tabung. Luas permukaan tabung. Ini kalau tabung masih sama ya, bagian bawah dan bagian atasnya berbentuk lingkaran. Dan kalau ada lingkaran berarti ada diameter dan jari-jari.
Kalau full begini berarti diameter, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Kemudian jika tabung ini kita bagi menjadi dua, ini kita potong, kita belah. Ini adalah bagian selimutnya, dan ini bagian sisi atas, dan ini bagian sisi bawah atau sisi alas. Nah, ini panjangnya selimut yaitu 2 PR, dan ini adalah tingginya tabung. Dan bagian bawah dan bagian atas sama ya, berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Untuk luas permukaan tabung, berarti kita menjumlahkan semua sisinya. Luas selimut, kemudian luas bagian sisi atas, dan luas bagian alas. Maka kita tulis luas permukaan tabung sama dengan 2 PRT ditambah ini luas lingkaran bagian atas, dan ini luas lingkaran bagian alas. Nah, untuk luas lingkarannya kan sama, kita gabung menjadi seperti ini, 2 PRT ditambah 2 kali luas lingkaran, berarti 2 kali pi R kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan supaya mudah untuk mengerjakan soal menjadi seperti ini, 2 PR dalam kurung R tambah T. Jadi ini rumusnya ya. Kemudian untuk menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti kita akan menghilangkan satu luas lingkaran. Nah, jadi rumusnya hanya ini, 2 PRT ditambah PR kuadrat, dan disederhanakan menjadi PR dalam kurung 2T tambah R. Kalau kalian mau menulisnya 2 PRT tambah PR kuadrat juga boleh, cuman nanti panjang. Jadi disederhanakan seperti ini supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal. Nah, berikutnya ini ada contoh ya. Tentukan luas permukaan silinder jika panjangnya 70 cm dan ini diameternya 20 cm ya. Oke, caranya yaitu kita tulis dulu rumusnya, luas permukaan tabung sama dengan 2 PR dalam kurung R tambah T. Nah, ini diameternya 20, maka jari-jarinya setengah dari 20 yaitu 10 cm. Nah, karena 10 cm ini tidak bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kemudian dikali 10, kemudian dalam kurung, jadi 10 ditambah tingginya 70 cm. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 sama dengan 62,8 dikali ini yang ada di dalam kurung kita tambahkan 80, maka hasilnya sama dengan 5024 cm persegi. Berikutnya adalah contoh tabung tanpa tutup. Nah, pertama kita tulis dulu rumusnya, luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu PR dalam kurung 2T tambah R. Nah, di sini jari-jarinya adalah 14 mm. Karena 14 bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Sehingga menjadi 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 2T-nya, 2 dikali tingginya 40. Ini kita kerjakan dulu nanti karena ini perkalian. Kemudian ditambah 14. Ini kita coret karena perkalian, berarti 14 bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Lalu kita kalikan, 22 kali 2 44 dikali, ini kita kalikan dulu, 80 ditambah 14. Maka ini menjadi 44 dikali 94 sama dengan 4136 mm persegi. Kemudian ada bangun ruang kerucut. Nah, ini adalah selimutnya, kemudian ini adalah diameternya, dan jari-jarinya setengah dari diameter, maka seperti ini, diameter dibagi 2. Jika kerucut ini kita belah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian alasnya, lingkaran bagian alas. Ini luas selimutnya yaitu PRS, dan ini adalah lingkaran, maka luas lingkarannya PR kuadrat.
Untuk menghitung luas permukaan kerucut, berarti luas selimut tambah luas alas. Karena nggak punya atas ya, jadi luas alas. Maka ini kita tambah dengan ini. Nah, seperti ini, PRS tambah PR kuadrat. Sehingga kita sederhanakan menjadi luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, untuk luas permukaan kerucut tanpa alas, berarti luas lingkarannya kita coret, maka rumus kerucut tanpa alas yaitu PRS saja. Nah, jangan lupa anak-anak ini dicatat di buku catatan untuk bahan belajar. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.